Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuat Hadapi Cobaan. Kuat hadapi cobaan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 7 ayat yang ke-12. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan dia menghadang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi cobaan, lulus menghadapi cobaan, dan bijaksana menghadapi cobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal pasal yang ke-7, kita bertemu dengan satu pasal yang secara unik berbicara tentang godaan daripada wanita yang mencoba mendekati para lelaki muda. Namun saya meyakini tidak hanya lelaki muda, lelaki yang sudah akil balik sampai dia tua. Itu pun adalah cobaan yang luar biasa besarnya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Jebakan-jebakan cobaan yang dilakukan oleh pihak yang mau menghancurkan seseorang lelaki. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 pasal 7? Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan dia menghadang. Sahabat seperjalanan, kalau kita sering melakukan perjalanan keluar kota, dan sahabat seperjalanan juga tahu mungkin bahwa di setiap kota yang ada di kota-kota besar, selalu ada tempat-tempat tertentu yang apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu, kenyataannya itu ada. Yaitu, bahwa ada wanita-wanita yang sebentar ia di jalan, dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan, dia menghadang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya, wanita-wanita yang seperti demikian, apakah mereka itu pelaku? Atau mereka korban? Kalau kita memahami sampai kemudian, penyanyi legendaris yang sangat senior, Titiek Puspa, mengarang sebuah lagu, yaitu tentang kupu-kupu malam. Kalau kita belajar, saudara-saudara, riwayat daripada lagu tersebut sesungguhnya adalah sebuah keterpaksaan daripada seorang wanita yang ditinggalkan tanggung jawab oleh suaminya sehingga dia harus mengurus kondisi keluarganya, membutuhkan nafkah dan tidak mudah untuk mencari uang, kemudian terjerumus ke dalam pekerjaan yang seperti demikian, sekalipun tidak dibenarkan pekerjaan tersebut. Namun ada pencetus yang membuat seseorang wanita melakukan hal yang demikian. Demikian juga dengan lelaki. Tatkala gayung bersambut terjadi, lelaki yang kemudian juga memakai layanan yang seperti demikian juga ada penyebabnya. Penyebabnya kembali masalah rumah tangga. Seorang suami yang tidak puas atau memang sudah menjadi karakter kebiasaannya. Ada banyak suami yang baik, yang istrinya baik-baik saja, anaknya baik-baik saja, namun suaminya yang nakal dan tidak baik. Jadi ada faktor penyebab. Bisa karena faktor rumah tangga, bisa karena faktor kebiasaan, dan bisa banyak faktor yang lain. Kemudian dua-duanya terjadi jatuh ke dalam lubang yang sama dengan penyebab-penyebab yang berbeda. Sahabat seperjalanan, itu di dalam hal sebuah godaan dalam bentuk kebutuhan seksual. Namun juga ada godaan-godaan lain yang datang kepada kita. Tidak hanya seorang wanita, sebentar ia di jalan, sebentar ia di lapangan, dekat setiap tikungan dia menghadang. Ayat ini berbicara bahwa godaan itu akan hadir mendekati kita. Godaan itu akan pekerjaannya dia aktif mendekati. Oleh sebab itu, adanya di mana? Di jalan, di lapangan, di tikungan, dia menghadang. Di mana di sana lalu lintas manusia, hilir mudik di sana. Godaan-godaan apalagi, cobaan-cobaan apalagi yang bisa terjadi. Dan sesungguhnya adalah sumber penyebabnya adalah dari hati kita.
Seseorang yang hatinya kuat, seseorang yang hatinya bersih, seseorang hatinya takut akan Allah, dia akan terhindar dari semua godaan tersebut. Jadi artinya siapa yang menjadi tuan dan majikan di hati kita, itu yang menyebabkan kita kuat atau lemah menghadapi cobaan dan godaan. Kalau yang menjadi majikan adalah Tuhan, yang menjadi majikan kehidupan setiap sahabat seperjalanan, baik para wanita maupun lelaki, maka engkau akan menjadi orang yang kuat. Karena imunitas tubuh yang terbaik itu adalah imunisasi. Namun imunitas roh kehidupan kita yang terbaik adalah Tuhan sendiri, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Kalau itu melingkupi kita, tidak pernah ada kuman apapun, bakteri kehidupan apapun yang masuk dalam kehidupan kita, kemudian menimbulkan kehidupan kita masuk ke dalam kehidupan yang sakit. Namun tatkala bukan Tuhan yang bertata di atas hati kita, bukan firman Tuhan yang bertata di atas hati dan hidup kita, namun yang bertata adalah kesepian, kekosongan, maka godaan akan masuk ke dalam kehidupan sahabat seperjalanan. Kalau yang bertata adalah rasa marah, kebencian, maka godaan akan datang untuk membuat engkau menghabisi orang atau bahkan membunuh. Kalau yang bertata di dalam hati dan hidupmu adalah frustasi, putus asa, tidak mempercayai Allah, godaan datang yang membawa engkau untuk menghabisi hidupmu sendiri dengan melakukan bunuh diri. Kalau di dalam hidupmu yang bertata dan hatimu yang bertata adalah kelicikan, keculasan, kejahatan, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang merusak kehidupan orang lain dengan tanpa rasa bersalah, membakar rumah tanpa rasa bersalah, bahkan membunuh pun tanpa rasa bersalah, menghancurkan rumah tangga orang lain juga tanpa bersalah, menipu, memeras rakyat biasa, janda-janda, yatim piatu, memeras mereka sementara engkau sudah dalam berkecukupan juga tanpa rasa bersalah. Tatkala yang bertata di hati dan hidupmu adalah engkau merasa hebat, engkau merasa begitu luar biasa, maka godaan yang datang adalah engkau menjadikan tata hidupmu adalah dirimu sendiri dan bukan Tuhan yang bisa menghabisimu. Sewaktu engkau di atas, Tuhan akan turunkan dalam sekejap kepada yang paling bawah. Sewaktu engkau memiliki segala hal, Tuhan bisa mencabut apapun yang engkau miliki dalam waktu yang sesaat. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, godaan dan cobaan itu hilir mudik dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dicatat dalam Amsal 7 ayat 12 yang kita baca tadi. Sebentar ia di jalan, dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan, dia menghadang. Sahabat seperjalanan, saya akan ulangi ayat ini kembali untuk mengingatkan kita agar hidup kita berhati-hati terhadap cobaan dan godaan. Sebentar ia di jalan, dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan dia menghadang. Mari sahabat seperjalanan, dekatkan hidupmu kepada Tuhan, agar hidupmu terselamatkan dari godaan dan cobaan, rumah tanggamu terselamatkan dari godaan dan cobaan, masa depan hidupmu dan anggota keluargamu juga terhindar daripada godaan dan cobaan. Biarlah Tuhan yang bertata di atas hidupmu, di atas keluargamu, firman-Nya yang menjadi tuntunan, yang membawa engkau dalam melangkah, bersikap, berpikir, mengambil keputusan. Engkau telah menempatkan yang benar. Imunitas terbaik dalam hidup, untuk setiap godaan dan cobaan adalah firman-Nya, Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah setiap sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio saat teduh ini menjadi kuat menghadapi cobaan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, biarlah kita menjadi pribadi yang kuat menghadapi godaan dan cobaan. Biarlah Tuhan dan firman dan kebenarannya yang menjadi tuan dan majikan dalam kehidupan sahabat perjalanan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.